Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Biarlah hari ini kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan boleh memandu dan menuntun langkah kami. Tuhan, tambahkan hikmat pengertian yang kami butuhkan, sehingga bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi boleh berujung pada tindakan dalam kehidupan. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hamba-Mu siap mendengar. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan memberikan kita telinga agar kita dapat mendengar? Apa yang harus kita dengar dan bagaimana kita mendengar? Bukankah Tuhan memberikan kita telinga agar kita dapat mendengarkan suaranya? Agar kita dapat mempedulikan suaranya. Sehingga kita bukan hanya mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Ia inginkan untuk kita lakukan, tapi kita juga dikasih kemampuan untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita. Tidakkah telinga yang sepasang ini menjadi telinga yang begitu indah dan bernilai, karena itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar apa sih yang jadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun bukankah dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita juga menjadi orang-orang yang nggak peka atau kurang peka waktu kita mendengar. Mendengar tidak berujung pada tindakan, atau mendengar cuma disimpan sebagai sebuah pengetahuan. Apa yang membuat Samuel tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan? 3 kali panggilan yang sebelumnya, justru dia tidak meresponi Tuhan, tapi meresponnya kepada Imam Eli, karena dia pikir Imam Eli yang memanggilnya. Memang kita tahu, di Alkitab pun dikatakan, matanya sudah mulai kabur dan dia tidak dapat melihat dengan baik. Mungkin Imam Eli membutuhkan pertolongan di waktu malam hari. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Samuel yang masih muda. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa yang membuat Samuel tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan. Yang pertama dikatakan di ayat 1a, Samuel masih muda. Jadi dia belum berpengalaman, dia belum punya sebuah pengalaman untuk mendengar suara Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Ini di ayat 1 bagian B. Ini menunjukkan bahwa memang kondisi pada saat itu tidak mudah untuk memahami apakah ini panggilan Tuhan, suara Tuhan atau bukan. Karena memang firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Lalu yang ketiga, di ayat ke-7 dikatakan Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Mungkin karena dia masih seorang pelayan yang baru, mengikut Tuhan, di bawah bimbingan Imam Eli. Di ayat ke-7 tadi juga dikatakan kan, Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Jadi ada bagian-bagian di mana Samuel memang belum berpengalaman, belum peka, ya, sehingga dia tidak peka untuk mendengar bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Kalau begitu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Bukankah kita juga seringkali jadi orang yang mungkin sama seperti Samuel? Kita tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dengan segera memahami bahwa, oh ternyata ini panggilan Tuhan, oh ini suara Tuhan, oh ini apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Maka menjadi perenungan kita, apa saja sih hal yang membuat kita tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan atas diri kita? Mungkin ada yang berkata, oh saya sibuk kerja, hari-hari saya, rutinitas saya dipenuhi dengan aktivitas pekerjaan saya, sehingga saya sulit untuk mendengar panggilan Tuhan, saya sulit untuk mendengar suaranya, saya sulit untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ada yang berkata, oh saya sedang fokus dengan masa depan saya, sedang fokus dengan studi saya, dengan pembelajaran saya. Tidak ada waktu untuk mendengar suara Tuhan. Yang saya dengerin adalah suara dosen, suara guru, audio learning ya, yang menolong saya untuk belajar, bertumbuh lebih banyak. Sehingga kita tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan mau. Mungkin juga yang membuat kita tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan atas diri kita, karena kita terlalu menyibukkan diri dengan pelayanan. Hari-hari kita diisi dengan pelayanan. 24 jam kalau perlu adalah isinya pelayanan. Toh kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan. Tapi pelayanan cuma sekedar menjadi kegiatan, akhirnya kita sendiri menjadi orang yang tidak peka terhadap suara Tuhan, terhadap panggilannya, terhadap apa yang Ia ingin untuk kita lakukan. Dan mungkin ada banyak alasan lainnya. Oh, saya terlalu sibuk merawat anak, saya terlalu sibuk untuk melakukan ini, saya terlalu sibuk untuk melakukan itu. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak dengan segera memahami panggilan Tuhan atas diri kita. Samuel dengan segala macam keterbatasannya, masih muda, belum punya pengalaman, belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bahkan belum pernah mendengar firman Tuhan yang langsung kepadanya, penglihatan pun langka. Itu menjadi penghalang dia untuk memahami bahwa Tuhan yang sedang memanggilnya. Kadang-kadang kesibukan kita bisa menjadi penghalang yang membuat kita tidak lagi peka memahami bahwa ada panggilan Tuhan yang indah untuk diri kita. Nah, kita perlu kenali apa yang membuat kita kurang paham, apa yang membuat kita tidak dengan segera memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan itu. Jangan sampai kita pikir kita lakukan ini, ya kita melakukan satu tindakan, satu pekerjaan, kita pikir Tuhan pasti berkenan, Tuhan pasti mau, ini adalah panggilan Tuhan. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kita melakukannya karena didorong oleh keinginan, didorong oleh keadaan, didorong oleh kebutuhan, tidak didorong oleh pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya yang kita lakukan adalah apa yang dunia atau kita ingin lakukan, bukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ini membuat kita akhirnya tidak peka bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya kita dapat meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bukankah kita rindu sebagai orang percaya kita tuh bisa meresponi Tuhan dengan benar, meresponi Tuhan dengan tepat? Tidakkah itu menjadi kerinduan kita? Paling tidak ada dua hal di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ini. Yang pertama, di ayat 8b sampai ayat yang ke-9. Kita bersedia untuk diarahkan oleh pemimpin rohani yang Tuhan utus. Jadi, Tuhan tuh memberikan para pemimpin rohani, Tuhan mengutus para pemimpin rohani untuk menolong kita dalam sebuah perjalanan yang tidak sendirian dalam dunia ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan tuh memberikan para pemimpin rohani yang mengarahkan, membimbing, memfasilitasi pertumbuhan rohani kita, sehingga kita boleh lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau. Dalam hal ini, Samuel punya Imam Eli. Di ayat 8b dikatakan, lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan Samuel melakukan apa yang diarahkan oleh Imam Eli kepadanya. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita juga bersedia untuk diarahkan oleh para pemimpin rohani yang ada di gereja, yang ada di marketplace, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merespon
panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa lebih peka bahwa ini memang panggilan Tuhan. Kita bergumul bersama-sama, dan kita mendengarkan arahan dari para pemimpin rohani yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, di ayat ke-10 dikatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Jadi yang kedua, bersedia melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Imam Eli sudah memberi arahan, kalau Tuhan memanggil, kalau Ia memanggil, maka engkau harus merespon. Berfirmanlah, hambamu ini mendengar. Dan ketika Tuhan memanggil Samuel untuk yang keempat kalinya, maka Samuel dengan segera merespon, berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar. Ini yang kita butuhkan, supaya kita dapat meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersedia melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Meresponi panggilan itu adalah sebuah hal yang penting. Kita kalau sudah punya anak, kita panggil anak kita, "Hei Lukas," misalnya anak saya. Kita tentu berharap bahwa dia akan meresponi panggilan kita kan, dan berkata, "Iya Papa, ada apa Papa?" Betul kan? Tapi apa jadinya kalau anak kita tidak meresponi panggilan kita? Kita panggil berkali-kali, lalu dia walaupun mendengar tapi tidak merespon. Tentu kita mungkin akan jengkel, akan marah, karena kita tidak mengajarkan hal yang demikian. Sekarang bagaimana dengan kita di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan memanggil, apakah engkau akan menunda-nunda untuk meresponi panggilannya? Kalau Tuhan berbicara, memanggil engkau, supaya engkau menuruti perintahnya, apakah engkau akan menjadi orang-orang yang menahan diri begitu rupa, lalu membiarkan panggilan Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan? Atau kita akan berkata, bersabdalah, berfirmanlah ya Tuhan, hambamu ini siap mendengar. Siap mendengar adalah sebuah kesediaan. Waktu aku mendengar, aku akan melakukannya dengan segera. Aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, orang yang bersedia merespon panggilan Tuhan dengan serius, pasti akan menemukan panggilan Tuhan bagi dirinya. Di Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Kalau begitu saya mengajak kita masuk dalam perenungan yang terakhir. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menjawab ya waktu kita membaca firman-Nya, waktu kita bergumul bersama dengan firman-Nya, kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis yaitu Alkitab. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan itu? Apakah kita berkata, iya Tuhan, firman ini untukku, untuk aku lakukan di dalam kehidupanku. Ketika itu mungkin terkait dengan orang-orang yang sulit yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita bersedia untuk meresponi panggilan Tuhan itu dan menjadi berkat, menyatakan kasih kepada mereka, mengampuni mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka sekalipun mereka membenci kita. Dan ini juga berlaku untuk aspek kehidupan yang lainnya. Apa yang menjadi respon kita? Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, jangan tunda-tunda untuk meresponi panggilannya. Mari kita melakukan hal yang sama seperti Samuel. Berkata kepada Tuhan, berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar. Mari kita pakai telinga yang Tuhan kasih untuk lebih banyak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita menyertai perjalanan kita sepanjang hari ini, sehingga kita didapati menjadi orang-orang yang telinganya peka terhadap apa yang Tuhan ingin untuk kita dengar. Lalu setelah mendengar, hatinya peka, sehingga kita didorong untuk bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, sehingga perenungan kami hari ini bukan cuma sekadar jadi perenungan yang menjadi keinginan. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bukan cuma itu ya Tuhan, berfirmanlah agar pendengaran kami berujung pada tindakan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong perjalanan kami sepanjang hari ini, supaya telinga kami jadi telinga yang peka, hati dan tindakan kami jadi tindakan yang terarah oleh karena kasih-Mu. Dengan demikian, kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan,
meresponi panggilan-Mu dengan segera, sebab Engkau punya panggilan yang indah untuk setiap kami. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kami meresponi panggilan Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.